Shalom komunitas dewasa muda 2PM, welcome back. Hari ini gue pengen sharing tentang mengejar kesempurnaan. Dimana seringkali mungkin kita punya behavior atau punya mindset untuk menjadi pribadi yang sempurna atau menjadi pribadi yang terbaik. Tidak salah menjadi yang terbaik, cuma apa yang dikejar dan bagaimana cara mengejarnya. Nah, banyak sekali kita mungkin ketemu hal seperti ini pada saat kita bermain sosial media, pada saat kita bergaul dengan teman, pada saat kita mungkin bekerja gitu ya. Nah, kita akan punya satu pembanding dengan teman-teman kita atau orang lain yang membuat kita merasa diri kita kurang baik daripada dia gitu ya. Nah, perfection atau kesempurnaan di sini bukan berbicara soal OCD, di mana ada beberapa orang yang memiliki perilaku itu OCD, yaitu di mana semua barang itu harus tertata dengan rapi, harus germ free, harus bersih dan segala macam. Pokoknya kalau miring dikit, kotor dikit dia nggak bisa. Ya kan, dia langsung pengen, aku harus bersihin. Nah, ini bukan kesempurnaan di sana atau perfeksionis yang seperti itu, tapi pada saat kita menaruh suatu standar yang tinggi untuk hidup kita, untuk diri kita, meskipun itu tidak realistis. Contoh misalnya, wah semua orang kok, teman-teman gue nikah pada umur 23, 24, 25. Dan gue udah 28. Wah, gue merasa gue nggak laku-laku nih. Gue kayaknya akan jomblo seumur hidup gitu ya. Padahal mestinya gue married umur 25. Tidak harus seperti itu juga. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Atau misalnya kalian punya target, tahun ini gue pengen punya rumah umur 22 let's say, atau 25 gitu ya. Udah bisa beli rumah sendiri. Namun ternyata kerjaan kita saat ini masih bergaji let's say 6 juta per bulan atau 4 juta per bulan. Itu kan sangat sulit ya untuk mendapatkan rumah. Mungkin bisa, cuma mungkin tidak realistis. Akhirnya standar yang begitu tinggi kita impose pada diri kita membuat kita males atau downgrade diri kita. Nah, demikian juga pada saat kita kerja, kita berusaha mati-matian gitu ya, karena mungkin bos kita atau teman kita expect kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan segala pekerjaan yang dikasih. Namun kenyataannya ternyata kita sangat-sangat struggling atau tidak bisa. Namun kita ingin menyenangkan orang tersebut. Kita pengen menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Padahal itu di luar kemampuan kita. Namun kita berusaha untuk sempurna. Nah, apakah itu benar seperti itu, mengejar kesempurnaan di mata orang? Nah, aku ambil dari kisah Maria dan juga Marta di Lukas 10 ayat 41. Mungkin kita pernah dengar kisah ini, saya bacakan. Marta, pada saat Tuhan Yesus datang, dia sangat sibuk mempersiapkan keadaan rumah, mungkin makanan dan segala macam. Sedangkan Maria, Maria hanya duduk diam di kaki Kristus gitu ya. Di ayat 41 dibilang, Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Teman-teman, menurut aku apa yang dilakukan Marta itu sangat logis. Kenapa? Sama seperti misalnya kita punya bos kita, manajer kita, gembala kita, itu datang ke rumah kita. Apa yang akan kita lakukan? Aku yakin kita akan melakukan hal yang seperti Marta lakukan. Siapin makanan, beli yang terbaik gitu kan, mungkin bersihin rumah 2 kali lipat lebih bersih daripada biasanya. Sofa kita rapikan, bantal-bantal teratur. Kalau ada sampah atau kabel-kabel melintang sana sini dirapiin dulu gitu ya. Karena kita kedatangan orang yang sangat spesial buat diri kita. Apalagi di sini adalah Yesus yang hadir. Mungkin pada saat ini mereka belum merasa Yesus adalah seorang Tuhan, tapi dia adalah seorang guru, seorang nabi mungkin. Dan kita tahu Yesus pada saat itu juga udah cukup populer. Pada saat dia menyembuhkan orang, dia mengajar, dia udah sangat terkenal. So yang datang ke rumah Maria dan Marta ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang terkenal, orang yang populer. Dan mereka pun sangat hormat, respect terhadap Yesus. So wajar sekali apa yang Marta lakukan untuk menyiapkan yang terbaik buat kehadiran Yesus. Aku rasa aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Marta. Aku pengen berikan yang terbaik. Dan wajar sekali Marta marah kepada Maria karena dia merasa, Maria kok lu gak bantuin gua? Lu siapin makanan, ini makanan belum jadi, ini makanan belum matang, tolong rapiin kamar mandinya, masih berantakan. Nah, itu hal yang wajar, tapi Maria memilih untuk duduk diam. Seringkali kita melakukan apa yang Marta lakukan supaya kelihatan bagus, indah, perfect di mata orang. Mungkin gak salah, tapi kita begitu consume kepada hal tersebut sampai kita lupa hubungan kita dengan orang lain. Kita mengejar kesempurnaan, kita mengajar pengakuan orang untuk diri kita. Tapi bagaimana dengan orang lain?
Bagaimana dengan orang yang memberikan tanggung jawab itu? Contoh misalnya kita berikan tanggung jawab oleh manajer kita. Yes, kita lakukan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Tapi coba tanya juga, Pak, gimana Pak kabarnya? Tetap kerjain, tapi harus bangun hubungan juga. Karena pada saat kita selesaikan tanggung jawab kita, kita hanya berfokus pada diri kita. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk kita peduli juga dengan sesama kita. Pada saat kita kerjakan pekerjaan kita sebaik-baiknya, tidak salah, itu bagus. Tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan lingkungan kita. Jangan kita sampai begitu konsum terhadap goal kita. Sampai kita lupa pencetak golnya itu siapa. Kita pengen bikin gol kalau main bola gitu kan, tapi kita nggak saling support satu dengan yang lain, kita nggak ada hubungan, kita nggak ada relation gitu ya, akan sangat sulit bermain sebagai satu tim tanpa hubungan yang dekat, hubungan yang utuh, unity yang bagus. Nah karena itu Firman ingatkan bahwa oke, kita sibuk, yes, tanggung jawab ada, itu harus diselesaikan. Tapi jangan lupa juga ada hal yang lebih penting daripada tanggung jawab itu. Jangan sampai karena pekerjaan kita, karena cari uang, karena tanggung jawab, kita lupa dengan keluarga kita lupa dengan teman kita lupa dengan pelayanan kita lupa dengan lingkungan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita hidup sendirian aja. Karena begitu berambisius mengejar kesempurnaan, pengakuan, dan prestasi. Sampai kita lupa siapa teman-teman kita, siapa keluarga kita. Makanya Yesus bilang, Maria telah mengambil porsi yang paling benar. Tidak salah untuk sibuk, tapi jangan sampai kesibukan itu menghilangkan kehidupan sosial dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.